kadang kita lupa adalah saat kita secara psikologi sebenarnya merasakan, tapi kemudian abai atau menunggu, kemudian problem psikologis itu semakin berat. Sejatinya kalau boleh perasaan atau hati kita itu ngomong gitu ya, dia sudah berteriak mungkin ya. Yang paling penting adalah aware. Aware dulu untuk kemudian kita sadar bahwa kita butuh apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat orasi, kembali lagi bersama saya Rizka Mazaya Rusdina sebagai host yang akan menemani teman-teman semua di podcast episode kali ini. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang topik yang mungkin ini sangat menarik karena akhir-akhir ini banyak sekali yang membutuhkan info-info terkait dengan topik yang akan kita bahas, dan juga kali ini kita mendatangkan narasumber atau tamu kita yang spesial dan mungkin bisa kita sapa. Beliau adalah Bapak Muhammad Arif Rizky, SPSI MSI. Beliau merupakan Kepala Divisi Konseling dan Kesejahteraan dan juga konselor LPK UMY, dan profesi beliau sebagai dosen pendidikan dokter ya Pak ya, dan juga sebagai psikiater klinis. Psikolog klinis itu, mohon maaf gitu. Oke, mari kita sapa Bapak Arif ya, panggilannya ya Pak ya. Ya, oke, betul. Selamat datang Bapak. Selamat datang Mbak Rizka. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Rizka. Mbak Rizka gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Bapak sengaja meluangkan waktu atau? Betul. Oh, Masya Allah. Jadi sebagai bentuk upaya dengan kita memberikan waktu untuk bisa berbincang-bincang, ngobrol, harapannya dari obrolan kita ini bisa memberikan hal yang positif bagi pemirsa semuanya. Seperti itu. Amin. Ini berarti Bapak habis ngedosen atau mengajar atau mungkin ada kegiatan lain sebelum kesini? Sebelum kesini kebetulan tadi ada praktek dulu di AMC, terus kebetulan karena ada waktu luang sehingga menyempatkan untuk mengikuti acara ini. Wah, Masya Allah, ini berarti teman-teman podcast harus melihat podcast ini nanti ketika udah diupload ya gitu, karena beliau udah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu buat teman-teman semuanya gitu. Oke, kali ini nih Pak, untuk topik kita kali ini tentang kesehatan mental. Kesehatan atau, mental. Sering disebutnya itu mental health ya Pak. Betul, ya. Betul. Nah, kalau misalnya bicara tentang mental health itu sebenarnya kan umum ya Pak ya, banyak sekali pembahasannya. Banyak pembahasan dan juga aspek-aspeknya. Oke, mungkin saya boleh cerita sedikit kali ya dari pengalaman saya gitu. Tapi ya ini sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi gitu terkait. Tapi saya juga nggak tahu sebenarnya karena saya belum paham betul gitu Pak. Mungkin nanti bisa belajar dari Pak Arif, mental health itu seperti apa sih gitu kan sebenarnya gitu. Kalau saya itu sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal gitu Pak kalau di diri saya gitu kan. Dimana ini adalah berangkatnya dari interaksi saya dengan orang tua gitu. Karena kan saya anak perempuan pertama gitu. Mungkin teman-teman juga ada juga yang banyak kali ya anak perempuan pertama gitu. Dan itu merasakan banyak sekali kayak pressure gitu Pak gitu. Mungkin tidak semua orang tua mungkin paham gitu ya tentang bagaimana gitu kan mendidik anak dan lain sebagainya itu ya. Mungkin mereka paham cuma caranya berbeda gitu kalau dari saya gitu. Cuman kok saya tuh sering kali ngerasa kayak banyak pressure atau tekanan gitu sebagai anak perempuan pertama, cucu pertama juga. Cucu pertama juga ya Mbak Rizka, jadi sangat Masya Allah gitu ya. Terus sebenarnya kalau dari orang tua tuh tidak menuntut Pak. Itu tapi kayak dari sayanya ngerasa ada perintah-perintah untuk memenuhi keinginan orang tua gitu. Sampai pada akhirnya ketika saya melakukan kegagalan, itu saya sering merasa sedih, terus marah dengan diri saya sendiri gitu. Itu sebenarnya salah satu mental health saya itu terganggu atau seperti apa sih Pak gitu. Karena itu sebenarnya sedikit mengganggu meskipun tidak sering terjadi ya Pak, tapi terkadang mengganggu beberapa aktivitas aja itu, perasaan-perasaan seperti itu gitu. Baik. Jadi yang Mbak Rizka alami itu ada semacam kemarahan, rasa kesedihan yang mendalam ketika Mbak Rizka gagal ya. Iya. Padahal kegagalan atau kesalahan itu sesuatu yang mungkin juga dialami setiap orang, tapi itu menjadi sangat membekas. Tadi Mbak Rizka menyampaikan hal itu terjadi karena memang pola asuh, pola didikan dan juga tuntutan dari orang tua yang tinggi. Ini Mbak Rizka anak perempuan pertama,
cucu perempuan pertama di keluarga, sehingga Mbak Rizka mengalami tekanan-tekanan tadi. Dan barangkali sahabat podcast semua juga pernah mengalami atau merasakan yang diceritakan oleh Mbak Rizka tadi. Ada satu kondisi secara emosi, mungkin perilaku yang juga dirasa tidak nyaman dikarenakan beberapa hal atau beberapa penyebab. Baik, kita sama-sama belajar ya Mbak Rizka dan sahabat podcast. Kalau kemudian kita membahas terkait dengan apa itu kesehatan mental, kita akan kemudian membahas sesuatu yang memang cakupan ataupun pembahasannya tidak sederhana. Karena di dalam kesehatan mental itu memang mengandung pembahasan berkaitan dengan aspek-aspek yang bersifat negatif terkait dengan kondisi mental seseorang. Tapi di samping itu juga ada pembahasan-pembahasan yang sifatnya berkaitan dengan aspek-aspek positif pada diri seseorang. Memang kalau kita meruntut pada sejarah definisi orang dikatakan sehat mental pada zaman dulu atau awal-awal ilmu psikologi ini berkembang, orang itu dikatakan sehat mental kalau dia tidak mengalami kondisi-kondisi yang disebut stres, cemas, depresi, atau kita menyebutnya terbebas dari gangguan mental. Itu cukup dikatakan orang itu sehat mental, sahabat podcast. Tapi seiring berkembangnya waktu, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, konsep kesehatan mental itu juga semakin menyeluruh. Tidak hanya orang itu kalau pokoknya nggak stres, nggak cemas, nggak mengalami kondisi-kondisi atau emosi negatif, itu bisa dikatakan sehat mental. Sekarang ini definisi kesehatan mental itu bahkan sampai berfungsinya potensi yang optimal dari seorang individu, baik secara personal maupun sosial. Jadi tidak hanya cukup dia terbebas, tapi kalau kemudian tidak bisa mengaktualisasikan, mengoptimalkan potensinya dalam kacamata kesehatan mental, ada hal yang kurang atau tidak bisa dikatakan sehat mental secara penuh atau secara utuh. Nah, kembali dengan yang tadi Mbak Rizka ceritakan ya, Pak, kondisi yang saya alami ataupun mungkin sahabat podcast rasakan, apakah itu bisa dikategorikan bahasanya anak muda sekarang kan kena mental gitu ya, ataupun mengalami satu gangguan atau problem psikologis. Nah, tentunya kita bisa kemudian mengatakan itu berdasarkan ada assessment atau ada pemeriksaan. Ini satu hal yang juga penting untuk saya sampaikan di sini. Sebaiknya untuk Mbak Rizka ataupun teman-teman bisa datang kepada profesional untuk kemudian menanyakan atau bercerita lebih detail. Ini kan cuplikan dari cerita Mbak Rizka ya. Kalau saya sampaikan di sini juga sepertinya kurang etis, tapi paling enggak bisa menggambarkan kondisi yang dialami. Maka saran Pak Arief adalah datang ke profesional. Ketika teman-teman sudah merasakan gejala-gejala seperti tadi, kita lebih aware dan segera atau mencari pertolongan. Nah, itu mungkin di awal ini yang bisa Pak Arief sampaikan terkait dengan cerita Mbak Rizka. Ya. Oke, baik. Wah, berarti ini kalau misalnya saya nanti merasa hal demikian berlangsung terus-menerus, berarti Betul. saya lebih baik untuk konsultasi ya Pak ya? Konsultasi atau datang ke profesional ya. Jadi itu akan lebih aman dan akan mendapatkan penanganan yang lebih tepat. Akan juga bisa seandainya memang itu hal yang sifatnya butuh berkelanjutan, maka efek jangka panjangnya juga akan lebih bisa terkontrol seperti itu. Tapi kadang-kala sudah beberapa klien ya, beberapa pasien itu sudah cukup lama kemudian baru datang, sehingga efek yang kemudian dirasakan proses pemulihannya juga memang membutuhkan banyak waktu. Oh iya, Gitu. nah itu juga Pak sebenarnya mungkin banyak juga ya Pak teman-teman yang pengen gitu sebenarnya Pak, kayak pengen cerita tapi Iya, bingung mau cerita kemana. betul. Terus jadi akhirnya tuh kadang kalau misalnya ngerasa sedih atau mungkin kayak banyak beban atau mungkin stres itu, jadi kayak menganggapnya alah nggak apa-apa, habis ini aku Iya. juga bahagia. Itu banyak ya Dipendem Pak yang kayak gitu. Betul. Beberapa klien-klien yang akhirnya mereka sudah terbuka ketika kita coba tanya dulu, biasanya ketika ada problem atau ada kondisi masalah yang dialami apa yang dilakukan? Enggak Pak, saya biasanya cuma mendem, saya cuma diam atau saya mencari pengalihan. Oke. Memang pengalihan itu sebagai satu hal yang bisa kita lakukan untuk meredakan, untuk menjadikan kondisi kita lebih baik. Akan tetapi ketika memang ada problem yang itu harus diselesaikan, ada baiknya kita mencari cara untuk bisa menyelesaikan problem itu. Dan ini juga
Khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi UMY, sekalian Pak Arief sampaikan bahwa di kampus kita, kampus ini ada layanan yang bisa teman-teman akses. Jadi Mbak Rizka barangkali sudah tahu atau belum, di LPKA itu kita punya yang namanya Divisi Konseling dan Kesejahteraan. Saya tahu Pak, cuman belum pernah berkunjung. Jadi belum tahu tempatnya, belum tahu siapa aja sih di sana gitu. Baik, jadi boleh sekalian kita sharekan ya, supaya teman-teman juga tahu dan bisa menggunakan layanan ini. Jadi di Divisi Konseling dan Kesejahteraan itu ada salah satu subdivisi yang namanya konseling. Nah, di konseling ini kita menyediakan layanan konseling gratis yang diberikan oleh profesional dan juga oleh konselor sebaya. Jadi Mbak Rizka, selain konselor profesional yang dimiliki oleh LPKA, kita juga punya konselor sebaya. Nah, nanti akan Pak Arief jelaskan sedikit perbedaannya ya. Jadi kalau untuk konselor profesional yang dimiliki LPKA, mereka adalah tenaga kesehatan yang memang sudah terlatih dan profesional di bidangnya. Kita punya dua jenis layanan. Layanan yang pertama yaitu untuk layanan konseling klinis. Kita memiliki totalnya ada 6 yang terdiri dari psikolog klinis dan juga konselor klinis non psikolog. Jadi ada perawat spesialis jiwa. Di samping itu kita juga punya konselor karir atau pengembangan diri yang berjumlah 9 orang. Jadi total di LPKA UMY kita punya 15 konselor LPKA yang siap menjadi tempat cerita, tempat teman-teman untuk mengupgrade diri selama menjalani proses perkuliahan di UMY. Dan yang menariknya Mbak Rizka, layanan ini diberikan secara gratis. Oh, gratis teman-teman. Nah, kurang ini, apa coba UMY itu? Ya kan? Ini gratis buat mahasiswa. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa datang langsung untuk mendaftar, ataupun juga ada layanan yang sifatnya online, teman-teman bisa mendaftar terlebih dahulu. Kunjungi Instagram Konseling UMY, itu adalah Instagram resmi LPKA bagian divisi konseling. Di dalamnya ada form yang bisa teman-teman isi, yaitu di link tree-nya. Nanti teman-teman klik, teman-teman masuk ke pilihan menu. Bisa konseling ke konselor profesional atau konselor sebaya. Nah, kalau konselor sebaya sendiri Mbak Rizka, ini mungkin belum semua kampus punya ya. Kita patut berbangga bahwa di UMY kita punya 54 konselor sebaya. Itu adalah mahasiswa-mahasiswi yang sudah kami latih bagaimana mereka bisa memberikan konseling secara tepat dan benar. Kan kadang nih ada yang curhat, Pak, saya tuh udah curhat sama temen, tapi masalah bukan selesai tapi malah tambah rumit. Loh kenapa? Soalnya masalah saya tuh diceritakan ke orang lain. Nah itu kan menjadi satu hal yang membuat orang yang tadinya ingin meningkatkan kesehatan mentalnya menjadi lebih terpuruk. Nah, insya Allah konselor sebaya UMY ini mereka adalah mahasiswa-mahasiswi yang sudah terlatih. Jadi ketika teman-teman mau konseling ke konselor sebaya LPKA juga kerahasiaan informasi juga akan terjaga. Dan teman-teman silahkan, baik konselor sebaya maupun konselor LPKA itu layanan yang diberikan secara gratis kepada mahasiswa. Begitu ya, jadi silahkan menggunakan layanan tersebut. Oke, nanti bisa kunjungi Instagramnya apa Pak? Bisa, Instagramnya adalah Konseling UMY. Konseling UMY gitu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung mengunjungi Instagramnya. Kalau butuh, ya mungkin boleh di follow dulu ya Pak. Gitu. Nanti mungkin temennya ada yang butuh, atau diri sendiri butuh sewaktu-waktu. Tapi itu nggak hanya untuk kalau kita punya masalah aja kan ya Pak. Betul, Mbak Rizka. Misalnya kita pengen belajar, ingin mengupgrade diri, gitu tadi ya. Mengembangkan potensi yang dimiliki, itu juga bisa. Nanti layanan yang itu nanti memilihnya adalah konselor pengembangan diri atau karir. Nah, nanti kan ada pilihan begitu Mbak. Jadi nanti semacam diberi pendampingan atau arahan gitu Pak, ya, kalau misalnya. Betul. Oh gitu. Oh ya, satu juga yang tadi lupa, konseling ini bisa dilaksanakan secara offline maupun online Mbak Rizka ya. Jadi kita juga memilih sendiri? Iya, bisa memilih. Karena di beberapa situasi kadang-kadang kan mahasiswa mungkin lebih nyaman secara online, ataupun memang pada situasi ketika mereka magang atau tidak berada di Jogja, mereka bisa melaksanakan konseling secara online. Jadi insya Allah kami mudahkan. Selama teman-teman membutuhkan, insya Allah kita siap membantu dan mendampingi. Gitu, Masya Allah, keren sekali ternyata ya UMY. Ini sangat suportif sekali ya untuk kesehatan mental mahasiswanya gitu. Jadi teman-teman nih sebenarnya yang patut dipertanyakan nih, kurang apa coba UMY ini? Udah
konseling ada gitu kan, Ya, fasilitas juga banyak betul. dipenuhi dari segi akademik, terus dari segi kesehatan mental berarti nggak ada kurangnya di UMY. Insya Allah. Teman-teman ragu Nggih. buat untuk terus semangat belajar di UMY Betul gitu sekali ya Pak Mbak ya. Rika. Nggih. Karena apa ya, memang sebenarnya sih kok menurut saya kalau dilihat dari mahasiswa-mahasiswa sekarang gitu, atau mungkin saya sendiri dulunya gitu, terkadang tuh kalau masih mahasiswa tuh kita nggak tahu kan Pak informasi-informasi seperti ini gitu. Betul. Jadi kadang bingung mau cerita ke siapa gitu ya, jadi akhirnya diem aja gitu. Terus nanti ketika udah membludak baru itu Baru bingung kemudian, mau cerita ya. ke siapa gitu. Baik. Jadi ini udah dikasih infonya nih sama Pak Arief, jadi nanti bisa langsung kunjungi aja ke LPKA ya Pak ya. Betul. Siap. Oke, untuk pembahasan selanjutnya nih Pak, kan kita di lingkup mahasiswa gitu. Kalau tadi kan saya mungkin pressure dari orang Dari tua orang tua. seperti itu. Betul. Nah, kalau ini kan di mahasiswa nih sangat beragam untuk konteksnya. Mungkin banyak sekali mahasiswa yang merasakan kalau misalnya saya ini stres karena banyak sekali kegiatan, apalagi aktivis-aktivis ini Pak. Iya. Aktivis-aktivis yang ikut UKM juga, organisasi juga, di luar ikut volunteer di sini juga sekolah gitu kan. Terus akhirnya kurang memperhatikan diri sendiri dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau seperti itu tipsnya seperti bagaimana sih Pak biar kita nih mental health-nya tetap terjaga tapi kita tetap bisa bersosialisasi dengan orang lain, itu seperti apa? Iya, baik Mbak Ariska dan sahabat podcast. Kita sejatinya memang perlu ini ya, sayang dengan diri kita. Secara fisik kita sudah umum, kalau kemudian merasakan gejala-gejala fisik kita langsung berupaya untuk mencari pertolongan, pengobatan, datang ke dokter begitu ya. Yang kadang kita lupa adalah saat kita secara psikologi sebenarnya merasakan, tapi kemudian abai atau menunggu, kemudian problem psikologis itu semakin berat. Termasuk tadi ya, aktivis, saya sepakat, saya dulu juga aktivis Mbak Rizka. Masya Allah. Ikut organisasi, ikut olahraga, kompetisi dan sebagainya. Tapi satu sisi memang akhirnya lupa untuk menjaga keseimbangan secara psikologis. Sehingga kalau pertanyaannya apa yang perlu kita lakukan agar kesehatan mental kita tetap terjaga dan aktivitas atau organisasi kita juga jalan, yang pertama, mau tidak mau kita harus jujur dengan diri kita. Setiap diri kita itu pasti punya yang namanya batasan ataupun settingan lah bahasa saya. Antara Mbak Ariska dengan saya dengan teman-teman pasti juga punya settingan atau batasan yang berbeda. Batasan dalam hal apa Pak? Yang pertama jelas karena aspek fisik itu juga berpengaruh, maka aspek fisik itu perlu kita jaga juga. Jadi misal rasa lelah secara fisik yang kemudian berkepanjangan itu juga bisa menimbulkan problem psikologis di kemudian hari. Maka misal, oh Mbak Ariska kalau sekiranya sudah jam sekian biasanya tidur, ya sudah. Gunakan pola itu untuk upaya menjaga kesehatan fisik yang harapannya nanti bisa menunjang kesehatan psikologis. Makan misalnya, asupannya biasanya apa yang bisa meningkatkan optimalnya secara fisik, silakan. Jadi kita harus jujur dan aware terhadap batasan kesehatan fisik yang kita rasakan. Yang kedua berkaitan dengan aspek psikologis emosi, ya kan? Kita juga setiap dari kita pasti akan bisa merasakan. Saya tuh biasanya kalau merasain perasaan ini itu sedang dalam kondisi seperti ini. Nah, saat kita jujur, ya kan, logikanya kan kita akan berupaya untuk bagaimana kondisi yang tidak nyaman atau perasaan yang tidak enak itu kita carikan solusinya atau bagaimana untuk kita atasi. Tadi yang di awal sudah Mbak Rizka sampaikan, ataupun kadang-kala teman-teman mencoba kelihatannya itu seperti membenarkan, nggak apa-apalah, ini masih bisa aku handle. Sejatinya kalau boleh perasaan atau hati kita itu ngomong gitu ya, dia sudah berteriak mungkin ya. Tapi karena ego kita mencoba untuk memaksa menutupi hal-hal tersebut, sehingga akhirnya endingnya kita mengalami kelelahan secara psikologis. Yang kedua, pola pikir. Ada kalanya kan dalam diri kita tuh banyak pikiran-pikiran, Overthinking gitu ya Pak ya? overthinking dan lain sebagainya. Kita perlu juga untuk kok aku udah merasa pikiranku sangat ruwet atau banyak pikiran-pikiran negatif, terus sudah nggak rasional dan sebagainya. Carikan solusinya. Termasuk dalam perilaku juga. Perilaku ini kita bisa melihat dari paling mudah nih,
aspek keseharian. Kok saya jadi jarang mandi ya? Kok saya jadi jarang rawat diri ya? Kok saya jadi jarang atau malas beraktivitas fisik yang sebelumnya saya sering? Kok saya sekarang jadi malas ketemu sama orang? Nah, itu perilaku-perilaku yang memang menunjukkan berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Nah, saat kita aware, terus kita mencoba mencari settingan yang pas untuk diri kita, insya Allah secara maintenance terhadap kesehatan mental kita jauh lebih baik lah. Nah, cuma tadi dalam kondisi tertentu Mbak Rizka, ya ini jujur saja, saya pun psikolog. Saya juga punya psikolog Mbak Rizka. Oh gitu. Iya, jadi sama seperti dokter, ada kalanya ketika dokter sakit, beliau juga membutuhkan bantuan dari orang lain. Sama, setiap waktu Pak Arief juga menggunakan teknik-teknik psikologi untuk kemudian memaintenance aspek-aspek psikologis tadi. Pak Arief juga berupaya untuk menjaga asupan gizi, olahraga untuk bisa juga menguatkan secara psikologis. Dan ketika memang dibutuhkan, ya curhat sama saja kayak ketika Pak Arief menjadi teman curhat. Sama teman, sama psikolog yang memang Pak Arief pilih gitu ya sebagai tempat curhat. Jadi itu salah satu upaya dan satu yang penting ini. Apa itu Pak? Spiritual. Oke. Aspek spiritual, bagaimana kedekatan dan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu aspek yang sangat penting, paling penting. Dari sekian banyak yang tadi sudah Pak Arief sampaikan, yang kita sebut sebagai aspek spiritual itu punya peran yang luar biasa. Kenapa? Karena disitulah akan menjadi sumber kekuatan kita untuk bisa mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan hidup sebesar dan seberat apapun. Analoginya kan kayak gini. Kalau Mbak Rizka dekat sama Pak Rektor, insya Allah kalau di UMY kan santai toh, karena dekat sama Pak Rektor. Coba bayangkan kalau kita dekat sama Allah. Ya, tentunya setiap permasalahan itu akan memberikan energi spiritual sehingga kita bisa melewati masalah itu dengan baik. Kurang lebih itu Mbak Rizka yang bisa tips ataupun hal yang bisa kita upayakan untuk menjaga kesehatan mental. Masya Allah. Ini menarik sekali ya. Ini juga masukan buat saya ini Pak. Iya. Karena memang terkadang tuh ya saya pernah Pak membaca buku tentang kesehatan mental gitu ya. Cuman terkadang apa yang dibahas tuh kalau misalnya kita nggak, memang benar ya kata Bapak, kita kayaknya lebih enak kalau misalnya bercerita atau langsung bilang ke yang ahlinya gitu. Kadang-kadang kalau misalnya baca di buku tuh jadinya malah overthinking. Oh aku ini mental health gak ya gitu. Kok di sini indikasinya tertulis semua ya gitu kan. Tapi kalau misalnya tanya ke Bapak mungkin atau ke konselor yang lain itu kan jadinya oh jadi kayak gitu kayak saya tadi nyimak. Oh jadi kayak gitu gitu ya gitu. Berarti saya harus aware sama diri sendiri gitu. Memang yang paling penting adalah aware. Aware dulu untuk kemudian kita sadar bahwa kita butuh apa. Membaca ataupun mendapatkan informasi dari luar itu tetap penting kok Mbak Rizka, tetap baik. Hanya memang tidak bisa satu waktu saja, memang butuh diimbangi dengan bertanya kepada ahlinya gitu. Untuk memvalidasi itu ya Pak ya, misalnya apa yang kita baca ini benar atau enggak gitu kan, sesuai apa enggak sama kita gitu ya Pak ya. Karena buku kan tidak mempraktekkan, tidak bisa menjelaskan secara utuh. Itu sebagai sumber informasi, aplikasi, dan kemudian bagaimana teknis di lapangannya, lebih baik kalau kemudian bertanya langsung kepada ahlinya. Oke, nah ini menarik nih. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kalau misalnya kita ini ingin menjaga kesehatan mental kita, berarti kita harus peduli dengan diri sendiri ya Pak ya, yang dulu. Pertama. Betul. Karena kalau misalnya, kalau yang saya tangkap tadi, kita kalau nggak peduli sama diri sendiri, akhirnya kita mau berkomunikasi dengan orang lain juga terbatas gitu ya Pak ya. Betul. Benar-benar. Karena memang seringkali itu terkadang kita sebagai mahasiswa atau sebagai manusia tuh kayak merasa kok aku nggak dihargain ya gitu. Itu sering nggak sih Pak kalau misalnya mahasiswa yang ini kan kayak misalnya aku udah ngerjain tugas segini susahnya gitu, tapi kok nilai aku masih C gitu. Atau mungkin aku tuh udah aktif di organisasi, tapi kenapa kok aku nggak diapresiasi sama ketua aku gitu. Iya, betul Mbak Rizka dan sahabat podcast. Sering kali bahkan mahasiswa ataupun klien-klien itu bercerita tentang kurangnya rasa penghargaan yang diberikan oleh orang lain. Karena memang secara teori dan kenyataannya penghargaan itu merupakan salah satu kebutuhan dasar seseorang.
Mbak Rizka kan senang ketika mendapatkan penghargaan. Saya Iya. pun sama. Dan sahabat podcast pasti juga sama. Di dalam piramida Maslow, salah satu tokoh psikologi ya, beliau juga menyampaikan kebutuhan akan penghargaan itu menjadi salah satu kebutuhan dasar seseorang. Sehingga wajar ketika ada orang mengalami problem-problem psikologis yang disebabkan kurangnya penghargaan. Nah, kembali kepada tips tadi. Oke lah, mungkin kita nggak dapat penghargaan dari luar. Tapi saat kita mencoba menghargai diri kita, kita lebih sayang dengan diri kita, minimal itu bisa menjadi salah satu sumber kebahagiaan dan ketenangan. Karena kenyataannya ya memang kadang-kala tidak bisa setiap orang memberikan penghargaan. Bukan begitu ya sahabat ya. Tapi paling nggak ayo bersama-sama kita mulai dari diri kita untuk lebih menyayangi diri kita. Lebih bisa menghargai diri kita. Sekecil apapun hal yang kemudian kita sudah lakukan, coba berikan apresiasi atau penghargaan kepada diri kita. Ya, berarti lagi-lagi kembali ke diri sendiri. Kembali ke diri sendiri. Karena memang benar ya Pak ya, kalau misalnya kita hanya bisa bergantung kepada aspek spiritual, yaitu kepada Allah yang menciptakan Betul, kita, betul. dan tetap mengupgrade diri sendiri, Ya, menghargai diri sendiri, betul peduli sekali. sama diri sendiri. Peduli Ya, sama Pak ya. diri sendiri. Oke, ini menarik. Ini bisa menjadi apa ya? Tips untuk teman-teman untuk tetap menjaga kesehatan mental di tengah padatnya aktivitasnya teman-teman gitu. Apalagi kan ini udah mau masuk. Apalagi nanti kok ini ditonton sama mahasiswa baru Pak, Iya, betul. yang betul. akan masuk dan wah hektiknya mataf, Betul. ada OSDI juga OSDI. gitu. Pasti ini, aduh, ini pasti berkerumun ini di otaknya adik-adik maba yang akan menonton podcast ini gitu. Iya. Oke, untuk selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan lagi dari saya. Kan tadi kita udah dengar nih tips-tipsnya gitu. Untuk mengetahui tanda-tanda awal atau gejala. Kalau misalnya aku harus cepet-cepet membenarkan ini, kayak misalnya, aduh kayaknya aku ini udah mulai nggak beres deh gitu. Itu gimana Pak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Rizka dan sahabat podcast. Kita coba lebih aware kepada diri kita ketika mengenali gejala atau tanda-tanda seperti ini. Satu, terdapat perubahan pola tadi, aktivitas ataupun kondisi-kondisi personal yang itu signifikan. Contohnya tadi, pola makan, pola tidur, pola rawat diri, interaksi sosial yang itu mengalami perubahan. Perubahan itu tidak selalu berkurang, kadangkala jadi berlebih. Nah, kita perlu kemudian aware, misalnya saya tidurnya biasanya dari jam 8, jam 3, jam 4 udah bangkok. Sekarang siang pun bukan karena capek fisik, saya tuh bawaannya pengen tidur terus. Itu contoh. Ataupun mengalami justru kekurangan atau sulit tidur. Sama, yang makan juga sama. Jadi perubahan, intinya perubahan dalam diri kita. Dan yang paling tahu kan diri kita ya, setelan masing-masing orang kan beda-beda. Porsi makannya Mbak Rizka, waktu makannya, aktivitas tidurnya, itu yang paling tahu diri kita. Ketika itu mengalami perubahan, kita harus lebih aware. Itu sebagai salah satu ciri atau gejala. Yang kedua, di aspek kognitif itu cenderung lebih kemudian muncul pikiran-pikiran irasional, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang cenderung memiliki dampak tidak nyaman saat pikiran itu muncul. Nah, ketika itu intens, itu kita lebih aware untuk berarti kemungkinan ada tanda-tanda atau gejala-gejala stres. Yang ketiga juga mengalami penurunan terhadap minat atau aktivitas terutama hobi. Ini bisa menjadi salah satu tanda. Karena hobi itu hubungannya kan dengan kesejahteraan atau kesehatan mental. Mbak Rizka hobinya apa? Saya hobinya itu menulis dan membaca. Oke, Mbak Rizka punya hobi menulis dan membaca, tapi selama misalnya seminggu terakhir kok jadi malas nulis, jadi malas baca. Nah, ini Mbak Rizka perlu lebih aware bahwa jangan-jangan saya mengalami gejala-gejala stres ataupun saya butuh pertolongan. Itu di samping itu pada taraf yang lebih ekstrim gitu ya, kadangkala terjadi perubahan yang sangat signifikan, misalnya muncul pikiran-pikiran yang sangat tidak rasional untuk menyakiti diri maupun orang lain, termasuk juga ada kalau kami di psikologis menyebutnya itu sebagai waham atau kepercayaan yang nggak rasional. Misalnya saya berkeyakinan, saya ini adalah
utusan, saya adalah nabi yang, nah itu salah satu contoh, itu tarafnya sudah sudah berat gitu ya, termasuk gejala-gejala emosional yang cukup ekstrim, misalnya jadi sering menangis, perubahan situasi, atau lebih emosional, marah-marah begitu ya. Dan itu berlangsung dalam rentang waktu yang konsisten dan cukup lama. Biasanya kalau dalam 2 minggu, Arif biasanya ngecek 2 minggu terakhir ini apa yang kemudian dirasakan, apa yang dialami. Kalau itu menetap, harus segera untuk mencari pertolongan. Tapi kadangkala situasinya itu masih fluktuatif, kadang muncul, kadang enggak. Ya sudah, kita evaluasi dulu. Barangkali memang ada faktor situasional yang menjadi penyebab kenapa gejala-gejala itu muncul. Misalnya kayak kemarin, Mbak Rizka pas lagi banyak tugas di semingguan ini, tidurnya terganggu. Memang itu secara kognitif agak mengganggu, tapi masih dalam taraf yang normal. Ketika setelah seminggu kok gejala itu masih muncul, padahal tugasnya sudah terselesaikan, sudah nggak ada lagi, dan minggu-minggu tenang, kok Mbak Ariska masih merasakan gejala itu. Nah, itu lebih aware. Tapi ketika kemudian pulih lagi, siklus tidurnya normal, pola makannya normal, yaitu kita menyebutnya sebagai kondisi yang memang disebabkan karena ada tadi pemicunya, karena lagi banyak tugas. Begitu. Oke. Berarti itu ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah mulai merasakan hal-hal atau mungkin kegiatan-kegiatan teman-teman ada yang ngerasa agak nggak beres itu ya, seperti yang disebutkan oleh Pak Arif tadi, berarti teman-teman harus lebih aware dengan dirinya sendiri. Entah teman-teman mencari solusi, atau mungkin kalau memang sudah ngerasa kok aku gini banget, bisa datang ke konselor gitu ya Pak ya. Betul sekali Mbak Rizka. Oke, jadi mungkin itu aja Pak gitu. Kalau misalnya kalau misalnya berkenan, ini mungkin nanti kita boleh nggak Pak di kolom komentar atau mungkin di Instagram LPPI, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya gitu kan, tentang gimana sih harusnya kita ini menjaga kesehatan mental dan lain sebagainya gitu. Nanti mungkin kalau misalnya bisa, ini kita lanjut part 2 Pak. Ya, insya Allah kita pertanyaan senang teman-teman sekali dan sangat terbuka ketika memang kesadaran atau awareness teman-teman terkait kesehatan mental itu juga muncul, dan itulah salah satu target dari kami di tahun depan. Tahun ini kita coba rilis dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental. Jadi insya Allah kami siap support. Oke, Masya Allah sekali. Oke, untuk teman-teman mungkin cukup sekian untuk episode kali ini, kita membahas tentang kesehatan mental. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Arif dan apa yang saya sampaikan juga, meskipun saya hanya sebagai host di sini, itu bisa diambil ilmunya oleh teman-teman semua. Mungkin terakhir Pak Arif boleh menyampaikan closing statement untuk teman-teman gitu, atau mungkin saran-saran atau tips-tips dan semangat untuk teman-teman maba atau mungkin yang sedang bergelut dengan kesibukannya. Oke, baik. Kalau ini yang pertama, pesan gitu ya pada teman-teman sahabat podcast, seberat apapun masalah, sejauh apapun kita mungkin pernah jatuh dan terpuruk, yakinilah bahwa harapan itu akan selalu ada. Tugas kita adalah mencari dukungan-dukungan. Tugas kita adalah bagaimana menguatkan diri untuk bisa melewati masalah ini bersama. Dan ada sebuah ungkapan yang itu terpampang di tembok ruang konseling di LPKA dari seorang seniman. Beliau yang Sapardi Djoko Pramono, yang beliau menuliskan, aku mencintaimu, itulah sebabnya aku tak pernah berhenti mendoakan keselamatanmu. Insya Allah itu sebagai semangat kami di LPKA di Divisi Konseling untuk selalu mendoakan keselamatan, kesejahteraan bagi sahabat podcast semuanya yang ada di sini untuk bisa mendapatkan kesehatan mental yang terbaik. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Itu, ayo semangat teman-teman gitu. Kita harus lebih aware dengan apa yang kita punya. Ini semua anugerah Allah ya Pak ya. Betul. Gitu. Mungkin kita bisa lebih peduli lagi sama diri sendiri. Nih contohnya seperti Pak Arif gitu kan, yang sudah mulai menerapkan gitu, karena beliau juga tahu ilmunya, karena kita ini sebagai pembelajar baru dan kita juga belum tahu ilmunya, mungkin bisa banyak tanya kepada Pak Arif dan juga kerabat-kerabatnya Pak Arif yang lain rekan kerjanya, seperti itu. Untuk teman-teman sekali lagi mengingatkan, kalau teman-teman memang sudah mulai merasakan sesuatu yang kurang enak atau ada perubahan sesuatu dari kehidupan sehari-harinya atau aktivitasnya,
dan itu terasa mengganggu, bisa langsung datang ke LPKA gitu ya. Atau mungkin bisa menghubungi dari Instagramnya tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Arif, atau nanti kita cantumkan ya Pak mungkin di description gitu ya. Iya. Itu nanti teman-teman bisa langsung ke sana, bisa langsung konsultasi ke sana tentang apa yang teman-teman rasakan, atau bahkan yang mungkin ingin mengupgrade diri bisa langsung ke Bisa. sana juga gitu ya. Untuk podcast kali ini kita cukupkan, insya Allah akan segera tayang, dan teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like juga dan juga komen. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada masukan nih, Mbak harusnya mental health itu bahasnya kayak gini Mbak, kayak gini, boleh nanti disampaikan di bawah. Mungkin nanti kita ketika ada waktu dan ada kesempatan kita akan mengundang Pak Arif lagi ke sini. Boleh ya Pak Arif ya? Iya, insya Allah dengan senang hati Mbak Rizka. Oke, mungkin kita akhiri untuk episode kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.